Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ilham Syamadayana dari kelas 10 TKJA SMK Negeri 2 Banjarmasin akan menjelaskan materi mengenai komunikasi dalam jaringan. Apa itu komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan. Komunikasi melalui internet ini terjadi di dunia maya atau bahasa lainnya adalah cyberspace. Berikutnya, konsep kewargaan digital. Konsep kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemulihan kata yang berkomunikasi tidak menyinggungkan pihak lain. Dalam update status tidak memberikan informasi penting kepada publik. Tidak membuka tautan yang mencurigakan dan lainnya. Hal negatif yang terdapat di cyberspace. Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari, pasti setiap sesuatu hal pasti ada sisi negatifnya. Sama halnya di dalam cyberspace. Seperti cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying ini terjadi di mana seseorang anak atau remaja diajak dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Dan berikutnya ada cyber harassment. Adalah penggunaan komputer untuk menyebabkan kerugian orang seperti kecemasan, tertekan psikologis, bahaya termasuk menghina, mengancam atau kebencian email lewat pesan dan posting informasi yang menghina secara online. Pelecehan online meliputi ancaman cyberbullying atau pesan mengintimidasi dikirim langsung ke korban melalui email atau lainnya. Internet media komunikasi atau penggunaan sarana teknologi untuk mengganggu penggunaan suatu korban dari internet seperti hacking atau penolakan serangan layanan. Pelecehan online juga dapat menyebarkan rumor tentang korban dan forum internet, berlangganan korban ke layanan online yang tidak diinginkan, atau mengirim pesan kepada orang lain tanpa nama korban. Tips menggunakan internet dengan aman dan bijak. Satu hal yang perlu diingat sebelum Anda mengklik di browser internet, tetapkan target atau tujuan lebih dulu untuk apa Anda menggunakan internet. Dengan menetapkan tujuan, Anda tahu apa yang akan Anda cari dan tidak berselancar tanpa tujuan. Lakukan antisipasi dengan tidak menginstal program seperti add-on atau plugin dari situs yang tidak dipercaya. Bila Anda melakukannya, komputer bisa diserang oleh hacker. Jangan beritahu informasi personal Anda atau pribadi. Tetap jaga informasi yang bersifat pribadi. Jangan berikan nomor kartu kredit ke situs yang tidak dikenal. Jangan percaya siapapun. Pikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Berikutnya, jangan bertemu dengan orang yang Anda kenal dari internet ketika menjalin pertemanan dengan seseorang di internet. Anda ketika menjamin pertemanan dengan seseorang di internet, Anda tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari orang tersebut. Jangan melakukan pertemuan dengan mereka secara online atau maksud saya offline. Jangan percaya begitu saja informasi yang Anda lihat di internet. Jangan tergiur iklan yang menawarkan sesuatu gratis. Berikutnya pengertian dari simbol Creative Commons. Creative Commons adalah suatu program organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi Creative Commons. Simbol Creative Commons. Simbol Creative Commons dengan Creative Commons, Profesor Lisik menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons atau CC
dapat mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang diinginkan dalam satu klik. Selanjutnya, pengertian search engine. Apa itu search engine? Menurut Wikipedia, search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau newsgroup pada sebuah jaringan komputer server. Komputer search engine. Maksud saya komponen search engine. Contohnya seperti 1. Spider. Spider merupakan program yang dimiliki search engine yang bekerja untuk mengambil halaman-halaman yang ditemukannya. Hampir mirip dengan kata kerja browser. Perbedaannya adalah jika Spider tidak kelihatan karena ditujukan kepada mesin yang langsung disimpan pada database mereka. Sedangkan browser ditujukan untuk manusia yang langsung menampilkan informasi baik berupa teks, gambar, dan sebagainya. Berikutnya, crawler. Apa itu crawler? Crawler merupakan program yang dimiliki search engine yang bertugas menelusuri setiap link ada dalam suatu website. Tugas crawler adalah membantu Spider untuk menentukan arah yang akan ditujunya sekaligus mengevaluasi link tersebut. Indexer. Indexer merupakan mesin yang dimiliki search engine yang bertugas mendeskripsikan suatu halaman website yang menganalisa berbagai unsur di dalamnya, seperti pada penulisan title, penulisan huruf keyword yang ada dalam konten, sehingga dengan demikian akan mengenal web tersebut lebih jauh lagi, terutama dalam menganalisis suatu keyword yang ada di dalamnya. Berikutnya, database. Komponen search engine ini merupakan tempat meletakkan data-data sebelum yang telah di-download oleh Spider, serta tempat yang tadinya digunakan oleh indexer dalam menganalisa suatu halaman website. Result engine. Seperti namanya, result engine sendiri merupakan program yang bertugas menggolongkan suatu website dan menentukan perankingkan dalam hasil pencarian yang diminta oleh user. Program ini menganalisa siapakah yang layak masuk kriteria utama dalam perankingan suatu keyword yang diminta oleh pengguna. Dan tentu saja, yang ditampilkan terlebih dahulu di hasil pencarian adalah website yang telah memenuhi peraturan dan kaidah-kaidah yang ditentukan search engine. Berikutnya web server. Ya. Sedang bagian yang terakhir adalah web server. Bagian ini merupakan komputer sentral yang ada pada search engine yang melayani permintaan kepada user, yang merupakan umpan balik dari permintaan user tersebut. Fungsi keyword pada search engine. Search engine atau mesin pencari melakukan pemeringkatan website berdasarkan banyak faktor. Salah satunya adalah faktor keyword atau kata kunci. Kata kunci merupakan fondasi untuk membuat konten artikel. Kalau kata kunci utamanya belum ada, akan sangat sulit untuk membuka konten yang berkualitas, serta karena fokus dan tujuan kontennya tidak jelas. Sebaliknya, kalau ada website yang kontennya membahas tentang kata kunci tertentu dan isinya berkualitas, kemungkinan besar akan dilirik Google untuk ditampilkan di halaman 1. Contoh, website A membuat artikel tentang tips bisnis online dengan pembahasan yang sangat jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dengan demikian, website tersebut akan disukai Google dan berpeluang besar untuk ditampilkan halaman 1. Bahkan terkadang website yang tingkat persaingan kata kuncinya rendah bisa ditampilkan halaman nomor 1 Google tanpa menggunakan teknik backlink. Bahkan terkadang salah satunya alasannya website tersebut memiliki konten artikel yang isinya berbobot sehingga disukai pembaca. Penelusuran lanjutan adalah fasilitas yang disediakan oleh Google untuk mencari file yang pembaca inginkan dengan lebih spesifik lagi. Dalam penelusuran lanjutan terdapat banyak fitur yang berguna untuk mencari file dengan lebih detail lagi, termasuk tipe filenya. Komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian penerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet.
Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut biasanya disebut sebagai komunikasi di dalam dunia maya atau cyberspace. Terdapat dua jenis komunikasi dalam jaringan. Satu, komunikasi daring sinkron atau bersamaan. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan waktunya atau real time. Contohnya komunikasi asinkron, diantaranya video chat, text chat, dan sebagainya. Itulah sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.